Sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat sunnahnya seperti sholat sunnah Nabi Dawud. Dan puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa sunnah seperti puasanya Nabi Dawud. Terus pun di sholatnya Nabi Dawud, wa kana yanamu nisfal laili. Nabi Dawud itu kalau sholat sunnah malam hari, setengah malam Nabi Dawud tidur, setengah malam tidur, kemudian bangun, wa yakumu sulusahu, sepertiga malam bangun sholat. Setelah itu niki sing angel, wa yanamu sudusahu, 1/6 malam tidur lagi. Angel nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala tautkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi sambil silaturahmi. Semoga apa yang kita niatkan di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita membahas kisah Nabi Musa dalam 3 pertemuan. Nabi Musa awal-awal kelahirannya, kemudian Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, dan Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengkisahkan kisah Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Dawud alaihi salam, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Dawud. Dalam bahasa Indonesia sering disebut Daud. Nabi Dawud alaihi salam. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas asal muasal dan tempat tinggal serta
serta perjuangan hidup Nabi Daud alaihi salam, kita akan membacakan dulu beberapa hadis Nabi tentang Nabi Daud alaihi salam. Ternyata Nabi Daud alaihi salam itu adalah nabi yang sering disebut-sebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beberapa kebiasaan Nabi Daud yang bagus sekali, karena akhlak Nabi Daud yang luar biasa, dan karena sejarah kehidupan Nabi Daud alaihi salam yang bagus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering menyebut Nabi Daud dalam beberapa sabdanya. Contoh, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan Nabi Daud alaihi salam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi." Tidaklah ada sebuah makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari makanan yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam itu kana ya'kulu min amali yadihi, makan makanan dari hasil usahanya sendiri. Ini hadis yang pertama. Ternyata Nabi Daud itu nabi yang sering disebut-sebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis yang pertama, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyanjung, memuji kebiasaan Nabi Daud alaihi salam, di mana Nabi Daud alaihi salam itu kalau makan selalu ingin dari hasil usahanya sendiri. Satu. Yang kedua, contoh hadis Nabi yang berbicara tentang Nabi Daud. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Daud itu adalah nabi yang suaranya sangat merdu. Itu Nabi Daud. Di antara sekian banyak nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi yang suaranya paling merdu itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Kalau nabi yang paling ganteng sinten kene Yusuf, paling apal nggih. Nabi yang fisiknya paling kuat Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang jadi bapak para nabi Nabi Ibrahim. Nah, ada nabi yang suaranya paling merdu sejagat raya. Nah, itulah Nabi Daud alaihi salam. Oleh karenanya suatu malam pernah ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Nabi Muhammad niku nggih, sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku setunggalipun dalu, setunggalipun wekdal kiyambake menika saweg tadarusan Al-Qur'an. Saweg maos Al-Qur'an. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh wonten daleme Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kerawuhan Kanjeng Nabi niku lajeng mendel mandeg anggen kiyambake maos Al-Qur'an. Abu Musa al-Ash'ari sedang baca Al-Quran, Nabi Muhammad datang, Abu Musa al-Ash'ari berhenti membaca Al-Quran karena malu membaca Al-Quran kok di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk terus melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Abu Musa al-Ash'ari terus baca Al-Qur'annya. Maka Abu Musa al-Ash'ari terus membaca bacaan Al-Qur'annya. Setelah itu para sahabat datang, beberapa sahabat datang ke rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Selesai Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran, selesai Rasul mendengarkan, selesai para sahabat mendengarkan, maka para sahabat Nabi kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, tidak, malam ini bukan malam Lailatul Qadar. Kata para sahabat, kalau malam ini bukan malam Lailatul Qadar, kenapa di luar sana di langit bintang-bintang kok seperti semakin mendekat cahayanya semakin terang? Kata Nabi Muhammad SAW, itu bukan cahaya bintang-bintang. Lalu apa Rasul? Itu adalah cahayanya para malaikat yang mendekat ke bumi untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Ash'ari. Karena Abu Musa al-Ash'ari ini adalah sahabat Nabi yang suaranya paling merdu. Itu Abu Musa al-Ash'ari. Kalau sahabat Nabi yang suaranya paling lantang, paling keras, Bilal. Makanya Bilal mengumandangkan adzan. Tapi kalau bacaan Al-Quran yang paling merdu itu bacaannya Abu Musa al-Ash'ari. Maka Nabi bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari yang suaranya paling merdu di antara sahabat. Abu Musa al-Ash'ari di hadapan Nabi, Nabi Muhammad bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, kata Nabi Muhammad SAW, ya Abu Musa, wahai Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Kamu, wahai Abu Musa al-Ash'ari, telah diberikan seruling di antara seruling-serulingnya keluarga Nabi Dawud. Maksudnya apa? Suaranya bersuara emas layaknya suara seruling. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau diberikan seruling di antara seruling-serulingnya keluarga Nabi Dawud. Maksudnya Abu Musa al-Ash'ari itu dapat suara merdu sebagaimana merdunya suaranya Nabi Dawud. Ini hadis yang kedua, di mana itu adalah hadis yang menjelaskan tentang Nabi Dawud alaihissalam memiliki suara yang sangat indah, suara yang sangat merdu. Saking merdunya suaranya Nabi Dawud, itu ketika berbicara itu terdengar merdu. Mboten namung pas tilawah Quran mawon, mboten namung pas nyanyi mawon. Cobi Bapak Ibu, penyanyi ingkang sewantene niku paling merdu, paling apik niku sinten? Sinten cobi? Nek Bapak Ibu dipun tangleti lak wangsulane benten kalian kula. Nek kula dipun tangleti suaranya yang paling merdu siapa? Ngano, Pak Ang, Aril, Arman Maulana niku. Nek ibu-ibu kali bapak-bapak dipun tangleti suarane sing paling merdu sinten? Roma Irama, Elvi Sukaisi, Nurhana. Yen malih niku. Sinten, Pak? Kalau tanglet. Orang-orang ini suaranya terdengar merdu niku kapan? Pas nyanyi, gitu. Nek pas mboten nyanyi biasa mawon. Nabi Dawud itu saking merdunya suaranya, bahkan ketika berbicara itu terdengar sangat merdu. Itu saking merdunya suaranya Nabi Dawud. Mboten enten suara manusia lain kok yang bisa semerdu Nabi Dawud.
Suara orang itu kalau merdu itu hanya ketika ia melantunkan sebuah nada. Nada nopo. Tetapi Nabi Dawud tidak melantunkan nada apa-apa, hanya berbicara, itu terdengar sangat merdu. Niku Nabi Dawud. Nopo malih ketika Nabi Dawud membaca kitab Zabur milik Nabi Dawud alaihi salam. Itu hadis Nabi yang Nabi berbicara tentang Nabi Dawud, yaitu tentang suara Nabi Dawud. Hadis yang ketiga, hadis yang Nabi itu sering berbicara tentang Nabi Dawud. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud alaihi salam. Sholat sunnah yang paling dicintai Allah itu adalah sholat sunnahnya Nabi Dawud. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nek sholat wajib nggih mesti pun subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholatnya seperti sholat sunnahnya Nabi Dawud. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud, dan puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu puasa sunnahnya Nabi Dawud. Saya ulang, sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat sunnahnya seperti sholat sunnah Nabi Dawud. Dan puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa sunnah seperti puasanya Nabi Dawud. Terus pun di sholate Nabi Dawud, wa kana yanamu nisfal laili. Nabi Dawud itu kalau sholat sunnah malam hari, setengah malam Nabi Dawud tidur. Setengah malam tidur. Kemudian bangun, wa yakumu sulusahu, sepertiga malam bangun sholat. Setelah itu niki sing angel, wa yanamu sudusahu, 1/6 malam tidur lagi. Angel niki nggih. Kon sare malih bapak ibu niku pun angel nih. Pun kutun kadung wungu saking sare menawi dipun dawuhi sare malih niku pun kedap-kedip. Ini sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu seperti sholat sunnahnya Nabi Dawud. Tidur dulu setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam. Seandainya kok malam itu dihitung sejak isya sampai subuh, sejak isya sampai subuh, misalnya isya niku jam 7, kemudian subuh itu jam 4, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 jam nggih, pangapunten. Mulai dari jam 7, isya jam 7 misalnya, kemudian tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Setengahnya dari jam 8, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, setengahnya itu berarti sekitar sampai jam 12-an malam. Kemudian bangun, sholat malam selama kurang lebih 2,5 jaman, sampai jam sekitar jam 2:30. Terus tidur lagi sampai jam 4, bangun sholat subuh. Angel nggih. Mending teko sare terus dumugi jam kalih 2:30, lajeng wungu sholat tahajud terusan subuh. Niku sing lumayan. Ning nek Nabi Dawud malah mboten. Nabi Dawud niku tidur, bangun sepertiga malam, sholat, kemudian tidur lagi, bangun di waktu subuh. Setengah malam untuk tidur, sepertiga malam untuk bangun,
1/6 malam untuk tidur lagi. Tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi untuk sholat subuh. Itu Nabi Dawud. Menawi enten sing saged ngeten iki, monggo. Itu kata Nabi, ahabus sholati ilallahi, sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat seperti sholatnya Nabi Dawud. Kados wau niku. Wa ahabus siyami ilallahi, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah siyamu Dawud, seperti puasanya Nabi Dawud. Puasanya Nabi Dawud nih pun terkenal nek niku nggih, kata Nabi, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Nah, itu puasanya Nabi Dawud. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi Dawud alaihi salam. Hadis yang keempat, di mana Rasul itu sering menyebut Nabi Dawud alaihi salam, masih tentang puasa Nabi Dawud nih. Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini datang kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr berjanji, setiap hari saya mau puasa terus, dan setiap malam saya akan sholat terus dan tidak akan tidur. Kata Abdullah bin Amr, setiap hari saya mau puasa terus, dan setiap malam saya mau sholat terus dan tidak akan tidur. Maka justru Rasul Shallallahu alaihi wasallam mencela niatan sahabat ini. Karena dalam hadis yang lain Rasul bersabda, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikan hak untuk masing-masing hak. Tubuh perlu mendapatkan hak, keluarga perlu mendapatkan haknya, masyarakat perlu mendapatkan haknya. Haneko. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka la tastati'u dalika. Abdullah bin Amr, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Wakum wanam, sholatlah dan tidurlah. Wasum minasyahri salasata ayam, kalau memang kamu ingin puasa sunnah, puasalah 3 hari setiap bulan, yaitu di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Sanes bulan Januari Februari nggih ngitungnya bulan Hijriyah. Itulah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Abdullah bin Amr, karena sesungguhnya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti nek 3 hari puasa seperti 30. Berarti seperti puasa 1 bulan. Kok nek setiap bulannya itu pasti puasa 3 hari, berarti seolah-olah setiap bulannya puasa 1 bulan. Hanya 1 tahun berarti puasa 1 tahun. Maka Nabi mengatakan, wadzalika mislu siyamid dahri. Kalau kamu bisa melakukan seperti itu, wahai Abdullah bin Amr, kamu seolah-olah telah puasa 1 tahun full. Dengan cara bagaimana? Setiap bulan puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 hitungan bulan Hijriyah. Kecuali bulan Dzulhijjah. Nek Dzulhijjah niku tanggal 13 tasih hari tasyrik.
Qultu, Abdullah bin Amr ngenyang, inni utiku afdhala min dzalika. Tok ngonten niku Kanjeng Rasul, saya bisa lebih dari itu. Mosok sesasi mung ping 3 sithik men. Ya Rasul, saya mampu puasa lebih daripada itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yauman. Oh, kalau kamu mampu lebih daripada itu, puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Kata puasa Senin Kamis, Senin puasa, Senin Selasa, Senin puasa, Selasa Rebo mboten, Kamis puasa, Jumat Sabtu Ahad mboten, Senin puasa lagi. Jadi Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kata Abdullah bin Amr, inni utiku afdhala min dzalika. Rasul, tok semono, saya mampu lebih dari itu Rasul. Beri saya lagi puasa yang lebih dari itu. Kata Rasul, oh baik, kalau begitu fasum yauman wa aftir yauman. Kalau kamu minta lebih, puasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Saiki poso, sesuk aja, sesuk poso meneh, sesuk aja poso, sesuk poso meneh, sesuk ora poso, terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika siyamu Dawud. Itu puasa seperti puasanya Nabi Dawud. Wa huwa afdhalus siyam. Itulah puasa yang paling afdol. Kata Abdullah bin Amr, ngono kuwi Rasul? Ini utiku afdhala min dalika. Saya mampu puasa lebih dari itu. Niku nek Abdullah bin Amr, nek kula panjenengan kok uki mbok dilongi. Nek kula panjenengan, nek Abdullah bin Amr malah mboten, nyuwun tambah. Nah, mendengar permintaan Abdullah bin Amr, Rasul bersabda, la afdhala min dalika. Tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada puasanya Nabi Dawud. Sudah, itu puasa yang paling afdol dari sekian banyak puasa sunnah. Tidak ada puasa yang lebih daripada itu, enggak ada. Itu pun mentoke poso sunnah niku posone Nabi Dawud. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hadis yang Nabi sabdakan berkaitan dengan Nabi Dawud alaihi salam. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sejarah kehidupan Nabi Dawud itu dari mana dan tinggal di mana. Kita ingat kisah Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dari Jazirah Mesir. Dikejar-kejar, Nabi Musa itu membawa kaumnya. Kaum nopo namini? Bani Israel. Tasih kemutan Bani Israel niku pinten suku nih? Suku bukan suku samparan Suku Bani Israel itu enten 12, dengan 12 suku yang masing-masing besar-besar semua sukunya, kemudian terus menyeberangi Laut Merah. Tasih kemutan Nabi Musa itu membawa Bani Israel ke mana? Palestina. Sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Di belakang sana Fir'aun dan bala tentaranya sudah tenggelam. Nabi Musa dan seluruh Bani Israel tak tersisa satupun pergi dari Mesir menuju tanah Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa wonten mriko. Nabi Musa hidup bersama Bani Israel dengan berbagai macam kisah-kisah yang pernah kita kisahkan niko, tentang ngeyelnya Bani Israel, tentang macam-macam. Nabi Musa meninggal dunia, diganti oleh muridnya Nabi Musa yang mimpin Bani Israel, namanya Yusha bin Nun.
Yusha bin Nun meninggal dunia, diganti oleh yang lain, diganti oleh yang lain. Terus hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, kurang lebih 300 tahun kemudian. Nah, 300 tahun kemudian. Bangsa Israel itu selalu diperangi oleh orang-orang luar Bani Israel. Orang-orang luar Bani Israel selalu memerangi Bani Israel. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada Bani Israel atas kedoliman dan penyimpangan yang mereka alami selama ini, yang mereka lakukan selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang luar Bani Israel itu selalu ingin menyerang Bani Israel sampai beratus-ratus tahun. Sejak zaman Nabi Musa, Yusha bin Nun, kemudian 300-an tahun, tidak pas-pis, kurang lebih 300-an tahun menurut ahli sejarah. Disitulah waktu ketika itu serangan dari luar Bani Israel itu sangat dahsyat. Dan ketika itu pasukan musuh Bani Israel sedang dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat, raja yang hebat, namanya Jalut. Ketika itu namanya Jalut. Maka Bani Israel ketika itu sedang dipimpin oleh seorang nabi. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa nabi di zaman itu bernama Samwil atau sering disebut Samuel. Raja Nabi Samuel atau Samuel. Bani Israel kemudian meminta kepada Nabi Samuel untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menetapkan seorang pemimpin yang pemimpin ini akan menjadi raja Bani Israel supaya bisa memimpin perang melawan Jalut. Karena mereka tidak punya pemimpin ketika itu. Samuel ketika itu posisinya bukan raja tapi nabi, bukan raja. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah itu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 246. Allah berfirman, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil?" Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel mimba di Musa, setelah berlalu zamannya Nabi Musa, idz qalu, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, Nabi sinten niku wau? Samuel. Idz qalu linabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka yaitu Nabi Samuel, ib'ats lana malika, angkat untuk kami seorang raja. Wahai Nabi Allah, wahai Samuel, angkat untuk kami seorang raja, seorang pemimpin, nuqatil fi sabilillah, yang dengan pemimpin itu akan mampu memimpin kita semua berperang melawan tentara Jalut. Qala, Nabi Samuel berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, jangan-jangan nanti kalau telah diwajibkan untuk kalian berperang melawan Jalut, kalian nanti enggak mau berperang. Jangan-jangan biasanya sampeyan yo ngono kuwe. Jangan-jangan kalau nanti kalian diminta untuk berperang melawan Jalut, kalian nanti enggak jadi berperang. Qalu, Bani Israel mengatakan, wa malana alla nuqatila fi sabilillah, bagaimana mungkin kami tidak akan berperang di jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina, sementara kami ini telah diusir dari negeri kami.
wa abnaina, kami dipisahkan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital. Nah, ternyata setelah betul-betul diwajibkan perang atas mereka, tawallau, mereka berpaling, tidak mau perang, illa qalilam minhum, kecuali sedikit dari mereka yang mau berperang. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, jadi Bani Israil itu meminta kepada Nabi Samuel agar nabi mereka ini memohon kepada Allah, tetapkan di antara kami siapa yang jadi pemimpin agar dia bisa memimpin perang melawan Jalut. Maka Nabi Samuel betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami, tunjukkan kepada kami sosok pemimpin yang bisa memimpin kami berperang melawan Jalut. Terlalu lama kami berada dalam penindasan, terlalu lama kami diserang, diperangi oleh tentara-tentaranya Jalut. Angkat kami seorang pemimpin, wahai Allah. Doa-doa dipanjatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa Nabi Samuel. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 247, lanjutan dari ayat yang tadi. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka. Nabi Samuel akhirnya kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Allah, mengabarkan wahyu itu kepada Bani Israel. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah telah menetapkan yang jadi pemimpin kalian adalah Talut. Sinten? Talut. Nah, di Talut ini yang akan memimpin perang melawan Jalut. Jalut itu kalau di dalam bahasa mereka namanya Goliat. Jalut nih, sama orang, cuma beda penyebutan. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247, ketika Allah mengkisahkan tentang perkataan Nabi Samuel ini, sesungguhnya Allah telah mengangkat dari kalian seorang pemimpin, dia adalah Talut, namanya Talut. Qalu, Bani Israel protes, panjen biasane protesan. Maka kemudian Bani Israel protes kepada nabinya, yaitu Nabi Samuel ini. Anna yakunu lahul mulku alaina. Loh, kok Talut sing dadi pemimpin? Bagaimana ini? Bagaimana bisa Talut yang menjadi raja bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sementara kami ini, Bani Israel ini, lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Talut bukan keturunan 12 suku utama Bani Israel. Mereka menginginkan agar yang menjadi pemimpin mereka adalah 12 suku utama Bani Israel dan keturunan-keturunannya. Loh, yang diangkat jadi pemimpin kok malah Talut ke piye? Nabi pripun sing diangkat jadi pemimpin kok Talut? Dia bukan dari keturunan Bani Israel yang 12 suku utama. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut itu bukan orang yang punya banyak harta. Dia bukan orang hartawan. Dia juga bukan keturunan 12 suku Bani Israel. Kenapa Talut yang diangkat jadi pemimpin? Padahal yang menetapkan bahwasanya Talut menjadi pemimpin itu siapa? Allah. Tapi Bani Israel maniku sejak zaman dulu sampai zaman Nabi Daud sampai zaman sekarang niku pancen tabiate napa? Ngeyelan. Nabi Samuel kemudian menjawab, Innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah yang memilih Talut jadi pemimpin untuk kalian, itu Allah yang milih. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan anugerah kepada Talut dengan kekuatan fisik dan kekuatan ilmu.
fisiknya hebat, otaknya hebat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ketika kemudian Nabi Samuel ini berkata, oke, Allah telah menetapkan yang jadi pemimpin kalian Tolut. Kalian besok berperang bersama Tolut. Kata mereka, oh gimana kok Tolut yang jadi pemimpin raja? Bener gak ini? Wong Tolut bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel yang utama. Lawang Tolut bukan orang kaya. Kenapa bisa jadi raja? Kata Nabi Samuel, Tolut itu punya 2 modal jadi pemimpin. Apa? Bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut itu kuat ilmunya, kuat fisiknya untuk berperang melawan Jalut. Mereka masih belum percaya. Bener apa ora nek Tolut ke dadi napa? Raja kami, pemimpin kami, bener apa ora? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka Samuel berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu. Surat Al-Baqarah ayat 248. Bukti, tanda bahwasanya Tolut itu betul-betul pantas menjadi pemimpin kalian adalah akan datangnya tabut kepada kalian. Fihi sakinatun, di dalam tabut itu ada ketenangan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan di dalam tabut itu ada sisa-sisa peninggalan keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Tahmiluhul malaikatu, tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda untuk kalian jika kalian beriman. Kata Nabi Samuel, Bani Israel, kalau kalian belum percaya bahwasanya Tolut betul-betul pantas menjadi pemimpin kalian, sesungguhnya ada tanda yang kalau tanda itu muncul, kalian harus percaya bahwasanya Tolut betul-betul pantas menjadi pemimpin kalian. Apa itu tandanya? Kata Nabi Samuel, akan datang kepada kalian tabut yang dibawa oleh malaikat, yang di dalam tabut itu ada ketenangan dan ada sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Betul. Setelah itu kok datang tabut kepada mereka. Tabut itu apa? Wallahu alam. Sebagian ahli sejarah mufassir mengatakan bahwa tabut itu semacam tempat yang di dalamnya, kalau di sini disebutkan wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, kata Allah di dalam tabut itu ada sisa peninggalan keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa tabut yang di dalamnya ada sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun itu adalah tempat tabut. Di dalamnya ketika dibuka ternyata ada sisa kitab Taurat. Sebagian ulama mengatakan ada tongkatnya Nabi Musa. Makanya Allah berfirman, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalam tabut itu ada sisa peninggalan keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Kalau tabut itu muncul, berarti betul-betul Tolut pantas menjadi pemimpin. Nah, betul, tabut itu muncul, di dalamnya ada sisa peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun. Baru mereka percaya, oh pancen Tolut jadi pemimpin kita. Ya wis, kita manut Tolut jadi pemimpin kita. Kita berangkat perang
melawan Jalut. Maka Tolut mulai mengatur strategi perang. Tolut memimpin mereka berangkat berjuang berperang melawan orang-orang yang selama ini telah menindas mereka, yaitu tentaranya Jalut. Falamma fasala Talutu bil junudi, tatkala Tolut membawa pasukan-pasukan itu untuk berperang melawan penindas yang bernama Jalut, qala, Tolut mengatakan, innallaha mubtalikum binaharin, wahai Bani Israel, nanti ada ujian dari Allah untuk kalian. Apa ujiannya? Apa ujiannya? Nanti kalian akan menemui sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapapun di antara kalian yang minum air dari sungai itu, kalian bukan golonganku. Enggak boleh minum. Kalau kalian melewati sungai, enggak boleh minum. Siapapun yang minum, dia bukan dari golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang mau tidak minum, dia golonganku. Illa man ikhtarafa ghurfatan biyadih. Kecuali kalian kalau mau minum, boleh minum hanya seukuran tegukan satu. Napa niki? Satu hurfatan biyadi itu satu cibukan pakai telapak tangan. Ambil air, glek 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 glek, pun rampung. Itu yang diperbolehkan, tidak boleh lebih, kecuali hanya itu saja yang boleh. Nah, akhirnya mereka ketika berjalan menuju pasukannya Jalut, ingin berperang melawan penindas, yaitu pasukannya Jalut. Dalam perjalanan mereka menemui sungai itu sebagai ujian dari Allah. Jangan minum, kalau mau minum hanya satu gayung setelapak tangan saja. Fasyaribu minhu. Nah, ketika Bani Israel itu melewati sungai itu, ternyata mereka banyak sekali yang minum, tidak mempedulikan apa-apa perintah larangan dari Tolut. Mereka minum dengan glek glek glek, meneh glek glek glek, meneh glek glek glek, ngantos kuwaregen. Nek minum niku ndak nggih wareg. Nek lapar makan jadi kenyang. Lapar makan jadi kenyang. Haus minum dados napa? Hilang dahaga, lepas dahaga. Dua kata niku, satu kata mawon. Lapar lapar makan jadi kenyang. Haus minum dados napa? Bingung ya? Wonten sate pikir ya, monggo mangke dipun padosi. Maka mereka minum terus saking banyaknya sampai mereka perutnya kekenyangan air. Kekenyangan air. Illa qalila, kecuali sedikit saja yang mau menaati Tolut, yang berangkat dari kalangan Bani Israel untuk berperang melawan Jalut itu ribuan. Semuanya minum kecuali 300-an orang yang tidak minum. Yang mau menaati Tolut hanya 300-an. Akhirnya semuanya tidak jadi berangkat berperang, hanya 300-an orang itu yang berperang melawan penindas, yaitu Jalut. Falamma jawazahu, tatkala mereka menyeberangi sungai itu, huwa walladzina amanu ma'ahu, Tolut bersama orang-orang yang bersama dengan ia, qalu, mereka mengatakan, la taqata lana al-yauma bijalut. Wah, tok 300 turahane kita enggak akan mungkin kuat melawan Jalut. Tok 300 liyane wis do banggel kabeh, balelo kabeh. Nek tok 300 ki njur piye le menang. Wong Jalut pasukane okeh tenan. Tolut, wahai Tolut pemimpin kami, gimana ini? Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullahi,
orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ingat, berapa banyak pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar biidznillah, karena izin dari Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka akhirnya mereka sudah, kalau begitu 300 orang maju semuanya, yakin dengan pertolongan dari Allah, mereka maju semua sambil mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Allah, limpahkan untuk kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, kokohkan langkah-langkah kami, wansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu, dalam pasukan itu yang jumlahnya 300-an orang itu, di bawah kepemimpinan Thalut itu ada seorang pemuda bernama Daud. Nabi Daud. Daud bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Daud. Niki jadi pasukan yang dipimpin oleh Thalut yang jumlahnya hanya tersisa 300-an orang itu melawan tentara Jalut yang hebat dan banyak. Dalam pasukan kecil itu ada satu prajurit bernama Daud atau Dawud. Nah, maju perang, semuanya maju perang. Fahazamuhum, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 251. Mangke wonten griya saged dibuka malih Al-Baqarah mulai dari ayat 246. Fahazamuhum, maka tatkala pasukan Thalut telah mengalahkan mereka biidnillahi, dengan izin dari Allah, wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud telah berhasil membunuh Jalut. Jadi itu ada perang keduanya. Ternyata kan yang paling diincar sinten niku? Jalut niku. Wah, Nabi Daud niku, Daud ketika masih muda ngincer endi Jalut. Parani, sebagian ahli sejarah menjelaskan bahwasanya Nabi Daud itu betul pelintengan. Meskipun benar atau enggak wallahu alam, karena tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini hanya kisah-kisah yang berkembang di tengah masyarakat. Wallahu alam bagaimana, tapi intinya Jalut itu duel dengan Daud. Daud duel dengan Jalut hadap-hadapan, teng tong mboten ngertos nggih. Intinya Daud menang. Jalut pemimpin musuh kalah. Wa atahullahul mulka, akhirnya Allah memberikan kerajaan kepada Daud, wal hikmata, memberikan hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari Daud apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Kenapa? Karena Thalut melihat pasukan yang hanya sedikit itu melawan pasukan Jalut yang luar biasa. Thalut bersumpah dan berjanji mempertaruhkan tahta kerajaannya. Siapapun di antara kalian yang berhasil membunuh Jalut, hadiahnya adalah tahta kerajaan. Saya akan mundur dan ia berhak menjadi raja. Betul, Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Thalut memenuhi janjinya. Akhirnya Thalut undur diri dan kemudian memasrahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Daud. Allah akhirnya kemudian menambah kekuasaan kepada Nabi Daud setelah Nabi Daud menjadi seorang raja. Wa atahullahul mulka, Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan kepada Nabi Daud, wal hikmata,
Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada Nabi Daud, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada Nabi Daud apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itulah awal mula kenapa Nabi Daud bisa menjadi raja. Kisahnya penuh perjuangan, bukan berasal dari warisan. Beda. Setelah itu singkat cerita, insya Allah kita lanjutkan kisah itu di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Singkat cerita, spill bahasa anak muda zaman saat ini. Singkat cerita, akhirnya kan Nabi Daud menjadi raja, punya istri dan lain sebagainya. Di antara anaknya Daud itu bernama Sulaiman, dan Sulaiman lah yang melanjutkan kerajaannya Nabi Daud. Maka Sulaiman itu punya kerajaan berasal dari warisan sang ayah. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada Nabi Sulaiman, di mana sebelumnya Allah tidak berikan kepada Nabi Daud. Apa? Nabi Sulaiman bisa menguasai hewan, angin, jin. Tidak ada yang berani dengan Nabi Sulaiman. Paling maduk tetap dados Nabi Sulaiman nggih. Nabi Daud dados raja, perjuangane banting tulang mati-matian. Nabi Sulaiman lahir jadi putra mahkota, dewasa diangkat menjadi raja, mandang Nabi Sulaiman dados raja, mboten gadah mungsa, napa malih kok menungso, jin mawon wedi kalih Nabi Sulaiman, kewan-kewan tunduk kalih Nabi Sulaiman, kendaraan niku angin, enten setunggal sing janjane niku badhe dados mungsuh mboten siyos, Ratu Balqis. Ngoten mawon mandang pirsa istanane Sulaiman sing magrong-magrong sugih mblegedu niku, Ratu Balqis langsung minder melempem. Waduh, mending mundur teratur timbang ngelawan Nabi Sulaiman. Nah, insya Allah kita lanjutkan kisah tentang akhir hidup nanti Nabi Daud, dan kemudian bagaimana kerajaan itu bisa diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, dan bagaimana nanti kisah tentang tahta kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dados nggih enten nabi niku sing jan sugih pol-polang niku nggih enten. Niku Nabi sinten? Nabi Sulaiman. Ning nggih enten nabi sing jan boten gadah napa-napa babar belas. Enten. Contone nabi sing sampun nate ini Nabi Ayub. Nabi Ayub sebelumnya kayak Nabi Lut itu kan. Dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan pemahaman yang benar atas sejarah yang pernah terjadi, yang bisa kita ambil ibrahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa terus menambah ketaatan dan kebaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.